Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama tamu setia kita, Pak Dondi Tan. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak sudah setia menemani jalan-jalan terus. Jalan-jalan dan mengisi konten di channel LSK ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang setelah Allah curahkan kepada kita dan pada antum semuanya. Maka mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat ini mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bersyukur, bertakwa sampai dengan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswasana junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi yang sangat kita cintai, kita junjung dan kita sama-sama taati, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Baik, sebelum kita mulai, kita lafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat slogan dalam bahasa Indonesia itu kan kebersihan sebagian daripada iman. Nah, ternyata itu kan bukan diambil dari ajaran Kristen, tapi dari Islam, dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. At-tuhuru satrul iman. Yang namanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman gitu ya. Nah, sementara di Kristen nggak tahu ada slogan seperti itu, ada ajaran seperti itu apa enggak. Nanti Pak Dondi yang membahas. Nah, kita coba sedikit mengupas mengenai kebersihan dalam Islam ya. Dikenal dengan istilah toharoh ya. Kalau kita buka kitab fikih, di semua kitab-kitab fikih yang mengajarkan fikih dari para alim ulama, dari para fuqaha, selalu bab pertama yang dibahas adalah judulnya toharoh. Toharoh itu artinya bersuci ya, atau bersih, bersih-bersih ya. Artinya yang mengandung makna bahwa kita harus bersih atau suci, baik dari sisi jasmani kita, ya kan, kemudian dari sisi pakaian kita maupun tempat. Ya. Karena ini berhubungan dengan ibadat. Ketika berhubungan dengan ibadat, maka misalnya contohnya sholat, maka yang harus menjadi syarat pertama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama yang disebut dengan suci badan kita, ya, bahwa diri kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki harus bersih. Maka dilakukan prosesi namanya berwudu kan gitu ya. Berwudu itu membasuh ya badan dengan air dari mulai telapak tangan ya, kemudian sampai dengan ujung rambut dan sampai dengan ujung kaki. Itu yang namanya berwudu. Kemudian masjid pun ada tulisan batas suci, karena tempat untuk sholat itu, untuk sujud kepada Allah itu harus terjamin kesuciannya. Tidak boleh ada najis, tidak boleh ada kotoran, tidak boleh ada sampah-sampah dan lain sebagainya. Yang ketiga, selain badannya, selain tempatnya, pakaian yang kita pakai untuk menghadap Allah pun harus terjamin kesuciannya. Ya, misalnya dicuci dengan air ya kan, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah. Deterjen juga harus dijamin kehalalannya. Itu semua, sampai semua aspek itu diperhatikan. Maka Islam ini disebut dengan agama yang bersih gitu ya. Nah, baik orangnya ya maupun tempatnya, pakaiannya, nah bahkan maupun hatinya ya. Ya, nah yang terpenting itu lagi. Dari semua itu tentu akan berpengaruh kepada kebersihan hati gitu ya. Karena sudah jasmaninya, bagian dari iman. Ya, kan bagian daripada iman. Hubungan itu. Jasmaninya, pakaiannya, tempatnya akhirnya menciptakan imannya juga bersih. Nah, kemudian sampai termasuk membaca Al-Quran pun kita juga disuruh harus dalam keadaan yang bersih ya. Kita disuruh berwudu dulu. Bahkan mohon maaf, yang muslimah kalau dalam keadaan haid ya, dia tidak boleh membaca mushaf Al-Quran kecuali dia hafal, nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia pegang, dia baca nggak boleh. Nah, inilah yang menarik dalam Islam, bahwa aspek kebersihan ini sangat penting rupanya gitu ya. Nah, sementara kita coba gali bagaimana kebersihan versi Kristen ini. Apakah Kristen ini agama yang bersih ya, agama yang mengajarkan kebersihan, dan fakta-fakta sejarahnya gimana, kemudian atau mungkin dalil-dalil dalam Bible-nya gimana secara teologis dan sebagainya. Minta tolong kepada guru kita Pak Dondi untuk bisa mengupas bersama ya. Silakan Pak Dondi. Ya, sebenarnya kalau kita sebagai umat muslim bersuci gitu ya, sebenarnya kita itu adalah sebagian daripada syariat yang sudah pernah dijalankan oleh Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Ya, di dalam Bible, di Perjanjian Lama ya khususnya, bangsa Israel
yang mau masuk ke dalam kemah suci atau kemah perjanjian, ya, itu juga membasuh dulu gitu, berbasuh dulu gitu. Iya. Kalau kita wudhu gitu ya? Ya, seperti wudhu gitulah. Nah, jadi artinya kan sudah ada gitu, semua udah pernah dilakukan gitu. Tetapi itu hilang di perjanjian baru. Oh, gitu. Bahkan sekarang di dalam prakteknya umat Kristen tidak melakukan hal itu gitu. Iya. Ya, jadi masuk gereja ya pakai sepatu, gitu, pakai sendal. Istilahnya juga bajunya juga tidak diatur, yang menutupi aurat yang mana gitu ya. Sebenarnya kalau di dalam perjanjian baru, perempuan yang masuk gereja harus menutup rambutnya. Mungkin pakai hijab kalau zaman iya. Tutup aurat. Nah, tetapi dengan alasan perkembangan zaman, hal itu tidak dilakukan malah sekarang. Sekarang malah yang masuk gereja berlomba-lomba menghias rambutnya itu perempuannya. Disemir, di rebonding macam-macam. Ya. Nah, kalau di perjanjian baru sendiri, Paulus mengatakan bahwa kalau wanita itu tidak menjaga atau menutupi rambutnya pada saat dia masuk ke dalam tempat suci gitu, gereja, perempuan itu harus dicukur rambutnya. Nah, kenapa umat Kristen kok pilih-pilih gitu? Yang menguntungkan dijalankan, yang tidak menguntungkan atau merepotkan tidak dijalankan gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya kita umat Muslim lah yang sebenarnya mengikuti sebagian dari syariat-syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Iya. Yang disempurnakan melalui Nabi Muhammad SAW gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita sebagai Muslim yang misalnya merasa direpotkan ya dengan hal-hal seperti itu tadi, berarti dia mungkin kurang paham gitu ya. Mungkin kurang paham, dan Allah sendiri kan juga sebenarnya kan memberi kemudahan kan. Betul. Untuk keadaan-keadaan tertentu gitu kan. Misalnya kita mau berwudu tidak ada air, masih boleh tayamum gitu kan. Jadi sebenarnya Islam itu adalah agama yang mudah ya, menurut saya ya. Sebagai new kids on the block gitu lah istilahnya. Silakan Tat. Ya, jadi memang betul ya. Kalau di Al-Quran itu kan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa Allah itu menghendaki kemudahan, memberikan kemudahan, bukan ingin mempersulit ya. Selalu ada solusi gitu. Selalu ada solusi. Sholat dalam kondisi normal 5 waktu sehari ya, ada rokaat, jumlahnya semua sudah ditetapkan. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi safar atau perjalanan, maka sholat bisa dijamak, bahkan bisa dikosor. Ya, bagi yang sakit boleh dikodok ya. Boleh juga dia sholat dalam keadaan tiduran ya, dalam keadaan hanya memberikan isyarat lewat mata. Itu luar biasa ya. Saya pernah mendengar Habib ya, guru saya, bicara begini. Kosor itu adalah sodakoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Untuk umat Islam. Iya. Jadi kita sangat bersyukur gitu ya. Kalau nggak mau nerima itu malah dianggap sombong. Nah itu, saya dulu waktu baru-baru, waktu belum tahu, terlalu idealis ke suatu tempat ya misalnya, kita punya banyak waktu, kita punya banyak kesempatan, saya mau sholat full rokaat gitu ya. Ternyata saya malah ditegur gitu. Iya. Kamu ini adalah sodako dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu jangan sombong lagi. Iya. Ya, bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan la salata lil musafirin illa bi qasrin. Jadi artinya tidak ada salat bagi seorang musafir kecuali di qasar. Karena memang itu keringanan yang diutamakan ini. Ya. Luar biasa. Nah, tapi ngomong-ngomong soal sholat nih, Tat. Kalau menurut Tat Yusuf nih, sholat yang diwajibkan untuk kita nih sebagai umat muslim nih, kita memandangnya sholat itu sebagai apa sih sebenarnya? Sebagai kewajiban kah? Atau gitu ya? Atau sebagai kebutuhan misalnya ini? Oke. Kira-kira ada nggak saudara-saudara kita yang muslim memandang bahwa sholat itu malah merupakan beban? Ada. Kenapa kira-kira tuh? Kayak gitu. Ya, mungkin tingkat pencapaian keimanannya ya mungkin bisa jadi ya. Saya nih pribadi ya, saya memandangnya begini. Selain itu sebagai kewajiban, saya memandangnya kewajibannya itu untuk menguntungkan saya. Ya. Yang butuh itu saya. Betul. Bukan Allah yang butuh kita sholat gitu loh. Kita sholat nggak sholat, Allah ya tetap Allahu Akbar gitu, tetap maha besar gitu ya. Tetapi kita sendiri manusia yang sudah diberikan kewajiban itu, tentunya Allah memberikan kewajiban itu
Dia Maha tahu gitu. Iya, iya, iya. Memang itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Iya. Maksud saya begini, di dalam setiap gerakan-gerakan sholat, di dalam satu paket sholat itu ya, satu waktu gitu ya, itu semua ada hikmahnya. Betul. Ini saya memandangnya ya, saya memandangnya. Saya nggak ngambil dari hadis mana-mana nih. Ya. Ini saya aja memandang dari pemikiran saya aja. Maksud saya begini, di dalam setiap kegiatan atau gerakan sholat, ya, kan ada rukun sholatnya. Betul, betul. Bacaan-bacanya dan segala macam. Kalau bacaan-bacanya mungkin itu untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi gerakan-gerakannya itu ya, Ustaz, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya, tidak asal-asalan ya, itu sebenarnya itu olahraga buat kita. Memberi manfaat kesehatan juga ya. Memberi manfaat kesehatan. Betul, betul, betul. Kalau kita mau lihat setiap gerakannya, itu semuanya ada manfaatnya Betul, gitu kan. betul, betul. Dari mulai kita ruku, ya, itu berasa bener tuh namanya pinggang gitu. Apalagi semakin lama gitu ya. Apalagi semakin lama, apalagi semakin diregangkan gitu ya. Kemudian pada waktu kita sujud, betul. pada waktu kita duduk, itu bener-bener saya semuanya tuh bisa mengambil apa namanya, manfaatnya gitu. Saya merasakan sekali karena saya suka melakukan perjalanan jauh dengan sepeda motor, ya, keluar kota, ratusan kilometer. Pada saat saya capek di atas motor, kan ada yang namanya fatigue gitu ya. Pada saat saya merasakan sudah mulai pegel, kebas gitu ya. Kalau sudah waktunya sholat, saya selalu usahakan saya sholat dulu. Itu kalau begitu kita sholat, pada waktu badan kita tuh semuanya sedang pegel-pegelnya, kaku, Masya Allah, hilang. Bener, saya ngerasain sendiri itu ya. Fresh lagi ya. Bener, khususnya pada waktu kita ruku yang tadi saya bilang itu otot kan diregangin semua. Betul, jadi kayak orang pelemasan ya. Dibilang senam tapi kurang tepat juga. Sebenarnya lebih tepat yoga gitu kali ya mungkin ya. Yoga itu kan lebih tepat gitu. Nah, jadi pada waktu kita menjalankan sholat itu, selain daripada kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga mendapatkan keuntungan, benefit gitu, ya, untuk badan kita. Saya belum bicara pada waktu, maksudnya hikmahnya apa nih sholat subuh kok kenapa mesti sebelum matahari terbenam, zuhur kenapa pas matahari di atas kepala kita, asar, maghrib dan sebagainya. Hikmahnya apa gitu selain untuk badan kita. Ternyata waktu-waktu itu juga adalah waktu ada hikmahnya gitu. Betul. Kenapa kok jamnya jam segitu gitu ya? Nggak salah-salah nih ya. Kok nggak subuh kenapa nggak jam 9 pagi gitu? Maksudnya gitu. Ternyata semuanya itu kalau kita renungkan, kita tafakur semuanya itu semuanya benefit itu buat kita. Bukan buat siapa-siapa. Betul. Nah, ini sedikit ya. Mungkin Tad Yusuf pernah mendengar yang kata yang namanya spektrum ya. Spektrum itu kan cahaya alam. Perhatiin nggak, setiap sholat itu adalah waktu di mana adanya saat perubahan cahaya alam. Iya. Nah, cahaya alam sendiri itu sebenarnya berpengaruh kepada manusia gitu, terutama kepada batinnya gitu. Mungkin kita tidak terlalu merasakan, tetapi sebenarnya ada pengaruhnya, terutama kepada batin dan kepada otak. Jadi kalau subuh ada perubahan cahaya alam dari apa menjadi apa, itu sebenarnya waktunya kita lah untuk seperti apa ya namanya ya. Ya kalau lowbat dicas gitulah. Ya. Selain daripada jasmaninya juga rohaninya. Kira-kira gitu, Tat. Nggak pernah dengar atau gimana? Iya. Menarik ya. Nah, jadi ada sisi ilmiahnya sebenarnya. Betul. Jadi bukan istilahnya cuman rutinitas yang harus dijalankan gitu. Betul. Nah, makanya kalau kita ngeliat umat muslim yang umat Islam yang masih merasa jadi beban ya sholatnya. Memandang itu sebagai beban, kemudian sampai melewatkan, apalagi dengan sengaja, melalaikan. Apalagi meninggalkan dengan sengaja, Masya Allah tuh. Ya, disayangkan. Berarti dia belum tahu Islam itu. Betul, disayangkan. Nah, tadi ada pertanyaan jok. Kenapa kalau wudhu kentut batal? Kentut kan keluar dari pantat, kok yang diusap mukanya. Sama seperti orang sakit ke dokter ya. Dia misalnya sakit panas atau sakitnya meriang ya kan, disuntik sama yang meriang itu misalnya dia rasa di badannya ya kan, tapi atau sakit gigi di giginya, tapi kemudian dokter kasih suntik
di lengannya atau di pantatnya kan gitu sama. Kenapa nggak di giginya suntik gitu? Kenapa nggak di giginya langsung gitu ya? Nah ini ilustrasi seperti itu. Karena apa? Karena memang Islam itu selain menjaga kebersihan juga Islam itu agama yang menjadikan malu itu sebagian daripada iman. Makanya ada sebutan al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Makanya kita disuruh menutup aurat. Ya kan kita tidak boleh yang namanya itu mempertontonkan bagian dari tubuh kita yang membuat kita bisa malu kan gitu ya. Ya misalnya contoh aurat kita ya kan. Kemudian misalnya pantat kita, entah itu mungkin paha kita kan ya. Itu adalah bagian-bagian yang harus kita tutupi sehingga kita Islam menjadikan rasa malu itu sebagian daripada iman. Makanya ada adab lah gitu. Ada adabnya. Makanya kenapa orang Islam laki-laki kalau kencing disuruh jongkok bukan berdiri kan begitu ya. Kemudian kenapa para wanita itu disuruh menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya adalah bagian daripada kalau ujung rambut sampai ujung kaki gimana? Ya maksudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki ditutup auratnya kecuali muka dan telapak tangan kan. Tadi Ustadz bilangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Kebalik nunjuknya. Iya Masya Allah. Baik ya, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bersyukurlah kita menjadi orang Islam yang harus menjaga kebersihan kita. Makanya kalau ada orang Islam masih jorok, ya berarti ini niru-niru tetangga sebelah gitu ya. Yang ceboknya pakai tisu kan gitu ya, bukan pakai air gitu ya. Sehingga kemudian tidak mengerti bagaimana cara membersihkan diri ya dengan baik dan benar menurut Islam. Ya baik, begitu saja kita sama-sama bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih dapat ilmu dari guru kita Pak Donditan. Jangan lupa dikunjungi channel beliau, Donditan Channel ya, dan di subscribe, di like, di komen, dan dipencet tombol notifikasi loncengnya supaya dapat video-video terbaru dari Pak Donditan yang sangat menarik, terutama kajian BOB-nya ya, kajian Bob. Kajian tentang apa itu namanya kontradiksi ayat-ayat dalam Bible. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Kita akhiri sama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.